Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah dari child grooming. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Saudara, child grooming dalam buku Broken Strings yang ditulis aktris Aureli Mormans telah membuka mata banyak pihak. Lalu apa sebetulnya child grooming dan seberapa bahaya? Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog dan grafolog Joyce Manurung. Selamat pagi, Bu Joyce. Selamat pagi Mbak Okta, selamat pagi pemirsa. Bu Joyce, menarik membahas soal child grooming. Tapi sebetulnya mungkin orang awam banyak yang tidak mengetahui soal istilah tersebut. Child grooming itu apa sih Bu sebetulnya? Ya, kalau kita melihat kan dua kata ya, child dan grooming. Jadi child pasti anak fokusnya dan grooming ini adalah sebuah proses bertahap. Jadi kalau kita gabungkan, proses bertahap ini bentuknya manipulasi psikologis kepada anak, di mana pelaku membangun sebuah relasi yang sifatnya itu dekat, nyaman, dan terasa aman bagi anak dan keluarga anak. Sehingga anak dan keluarganya itu memberikan rasa percaya dan kendali kepada si pelaku terhadap anak. Jadi pelaku itu bisa, tanda kutip nih ya, bebas untuk berinteraksi dengan anak, berdampingan dengan anak, bahkan mungkin pergi kemana-mana dengan anak, hingga menyentuh fisik anak. Orang tua sepertinya menganggap itu bentuk kasih sayang, perhatian. Oh, ini ada omnya atau temannya atau siapapun yang dirasa memberikan afeksi kepada anak. Nah, anak juga begitu merasa bahwa dia diperhatikan, dilindungi, diutamakan. Bahkan dalam proses child grooming, pelaku itu membuat sebuah proses isolasi pada anak. Jadi anak itu seperti didoktrin ya, bahwa kamu itu yang nyayangin cuma saya. Misalnya begitu. Gitu ya. Sehingga anak merasa spesial. Nah, Ya, jadi dimanipulasi secara psikologis supaya anak itu percaya pada dirinya. Nah, kalau udah percaya, nanti kan mau dia apapun juga nggak masalah karena dia udah percaya gitu. Nah, itu yang paling berbahaya. Ketika rasa kepercayaan tadi itu dihianati gitu kan, jadinya dibuat untuk kejahatan, itulah yang menjadi potensi bahaya dari child grooming ini. spesial, dia menjadi tergantung kepada si pelaku. Tuh ya. Seakan-akan dia manut terus, mau ngikutin apa maunya si pelaku. Bagi beberapa orang yang melihat kamu itu bucin, misalnya begitu ya, atau kamu tuh kok mau sih digituin, tapi bagi anak itu bentuk perhatian yang dia harus pertahankan. Nah, inilah yang sering membingungkan bagi orang-orang di sekitarnya, apakah anak itu menyadari atau tidak. Nah, disinilah si pelaku tahu bahwa kekuatannya bisa mengendalikan anak sehingga terus-menerus melakukan manipulasi pada anak. Oke, Bu Joyce, ada kaitannya nggak Ya, nih? jadi kayak dikondisikan supaya si anak tadi itu tuh jadi kayak budaknya atau sesuatu yang bisa diatur gitu ya. Kalau misalnya nggak kayak gitu nanti dia itu bisa ngelawan kan, harusnya dia bisa berpikir kok kayak gitu, oh ini nggak wajar nih, ini udah aneh nih gitu kan, seharusnya kalau dia bisa berpikir. Tapi karena sudah dikondisikan, sudah terbiasa, akhirnya anak itu menerimanya tanpa memikirkan atau menolak ajakan ataupun dari orang yang memanipulasi tadi gitu. Jadi dianggapnya udah normal nih. Kalau misalnya dianggap udah normal, berarti ya nggak masalah dong kalau misalnya dia melakukan hal seperti itu gitu. Itu yang menjadi masalah ketika dari pemahaman itu udah salah, akhirnya dalam aplikasi kehidupannya juga salah gitu kan. Sebetulnya. Pedofil itu kan sebagai bentuk penyimpangan perilaku seksual ya. Sebenarnya kalau itu dilakukan oleh orang yang usianya dewasa kepada anak, masuknya pada kondisi penyimpangan perilaku itu. Nah, namun konteks ini sebenarnya adalah situasinya. Jadi ini dua hal yang berbeda, namun pedofilia menjadi bagian dari konteks child grooming. Oke, Bu Joyce, ada ini nggak, kenapa sih sebetulnya anak-anak bisa rentan menjadi korban grooming? Apakah ini ada kaitannya dengan misalnya pola asuh di rumah atau misalnya perhatian dari orang tua yang kurang? Seperti apa sih, Bu? Umumnya anak-anak yang ditargetkan adalah anak-anak yang berasal dari keluarga atau sedang mengalami kondisi rapuh. Jadi contohnya datang dari keluarga yang tidak harmonis, kemudian penuh dengan tindakan kekerasan atau diabaikan. Sehingga anak-anak ini umumnya juga merasa misalnya ya kesepian, tidak diperhatikan, atau rendah diri, kecemasan akut, ketakutan dan sebagainya. Jadi pelaku itu bisa membaca kebutuhan-kebutuhan ini sehingga karena ini sifatnya manipulatif kan, sehingga dia bisa berperan dan mengambil tindakan-tindakan yang seakan-akan memenuhi kebutuhan anak itu. Jadi kebutuhan afeksi itu dia tunjukkan melalui tindakan misalnya membantu, memberikan masukan pada anak di awal-awal proses nih, hingga misalnya mendampingi anak ketika anak mengalami tadi ketakutan, kecemasan, ingin bicara. Nah, umumnya anak-anak ini kan merasa senang ada orang yang mendengarkan, ada orang yang mendampingi di awal proses itu dipertahankan. Tidak ada barangkali perilaku-perilaku yang menyimpang di awal. Namun Tuh, dengan itu ya. Jadi di saat yang paling rentan itu orang-orang tadi itu bisa masuk ke sana gitu. Jadi misalkan orang tuanya bermasalah, anaknya tidak diperhatikan, diabaikan, bahkan mungkin ketakutan dengan kondisi di rumahnya, sehingga mereka itu akan mencari tempat yang aman, tempat yang nyaman. Nah, ketika ada orang yang bisa melihat hal itu terus memanfaatkannya, itu yang menjadi berbahaya. Karena anak ini nggak punya siapa-siapa lagi untuk bergantung, akhirnya dia bergantung pada orang asing ini gitu yang memanfaatkan atau memanipulasi psikologinya ya. Jadi di saat paling rentan dia itu bisa masuk gitu, itu yang paling bahaya ya.
desensitisasi. Si pelaku itu pelan-pelan memperkenalkan, misalnya sentuhan-sentuhan yang sifatnya seksual, ya, atau Gitu ya. pelukan, bahkan memperlihatkan tontonan atau gambar yang nuansanya seksual juga pada anak. Itu Sehingga dia, si anak ini diajarkan merasa tuh ya. bahwa hal-hal ini umum dilakukan oleh orang-orang yang memberikan afeksi pada saya. Ketika anak sudah dapat afeksinya, tentunya dia nggak mau kehilangan kan sosok-sosok seperti itu. Dia Itu ingin ya. pertahankan. Nah, kalau anak ini nanti menolak, misalnya sentuhan, pelukan dan sebagainya, dia khawatir si pelaku ini akan eh, lari dari dia gitu ya, meninggalkan dia, sehingga dia Itu tidak ya. mau itu terjadi. Atau kalau dia menolak, si pelaku bisa mengancam anak. Kamu nanti nggak saya sayangin lagi, misalnya begitu. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pelaku seperti sebuah lingkaran setan. Jadi anak tahu kadangkala itu udah nggak benar, tapi dia butuh dan itu dipenuhi kembali sehingga anak tetap bertahan dalam situasi itu. Tuh ya, jadi walaupun anaknya juga mungkin udah bisa menolak atau berpikir ini nggak bener nih, itu juga mereka tuh kayak tersandra gitu oleh orang tadi gitu yang memanipulasi psikologinya. Soalnya kalau misalnya saya tidak melakukan hal ini, orang tadi itu akan pergi meninggalkan saya. Lalu kalau misalnya orang itu pergi, ya saya nggak punya siapa-siapa lagi untuk bergantung gitu ya. Nggak punya misalnya tadi keluarga yang nggak ada, temen yang nggak ada, dia hanya bergantung pada orang tadi. Malah orang tadi itu memiliki kekuasaan untuk mengatur hidup si anak tadi kan, itu yang jadi masalah kan. Jadi bagaimana membangun manipulatif terhadap anak, ada nggak Bu misalnya umur-umur tertentu di mana mungkin orang tua harus aware nih gitu, anaknya jangan sampai terjebak dalam situasi itu tadi, child grooming, gimana dan juga gimana pelaku bisa membangun kedekatan dengan anak secara perlahan itu tadi sampai akhirnya menjadi manipulatif. Biasanya tadi kalau konteks child grooming, orang tuanya juga didekatin, Mbak, gitu. Jadi dia datang sebagai sosok yang misalnya menyenangkan, perhatian, kadang-kadang berwibawa gitu ya, kalau bahasa kerennya itu charming gitu. Nah, jadi orang tua tuh merasa nyaman ketemu dengan sosok ini. Lalu dia biasanya memfasilitasi anak butuh apa sih, misalnya kalau pendidikan atau didampingi dalam hal apa, dia masuk sebagai peran itu. Nah, dalam konteks ini memang situasinya kadang-kala anak itu tidak memiliki fungsi ayah ibu yang lengkap misalnya, atau fungsi ayah ibunya tidak berjalan secara harmonis sehingga si pelaku bisa mensubstitusi fungsi-fungsi itu. Dia Gitu tahu ya. misalnya ibunya nggak berperan atau ayahnya nggak berperan, dia masuk ke peran itu sehingga anak merasa peran itu lengkap lagi. Nah, disinilah memang biasanya si pelaku pintar menggunakan komunikasi-komunikasi yang cocok dengan gaya orang tuanya atau memberikan hadiah. Jadi orang tua senang di-treat ya, diperlakukan dengan juga istimewa oleh si pelaku. Di sini rasa percaya. Jadi konteksnya child grooming itu dua aja nih. Ada rasa percaya, ada kendali. Nah, kalau ini didapat, ya dia bisa mengeksploitasi anak Itu sesuai ya, keinginannya. bahaya tuh ya. Oke, Bu Joyce, bisa nggak orang tua itu mengetahui dan bisa memisahkan dalam arti kata begitu, mana yang betul tulus, mana yang ada maksud tertentu, ada nggak tanda-tandanya supaya bisa tahu gitu, ini terindikasi akan jadi child grooming ke depannya? Kalau dalam penampakan luar gitu ya perilakunya, barangkali tidak semua orang bisa peka membaca karena bentuk perilakunya itu umum, bahkan dirasa positif bagi beberapa orang kalau dilihat dari permukaan. Namun kita bisa melihat dampak pada anak. Umumnya anak-anak yang mengalami child grooming ada perubahan perilaku. Contoh, dia udah nggak mau lagi ngobrol lama dengan orang tuanya. Banyak hal yang disembunyikan, atau dia menerima banyak hadiah-hadiah yang kalau ditanya dari mana, dia nggak sebutkan dari siapa, atau dia menyebutkan Itu ya. hanya dari sosok tersebut, atau dia selalu bepergian dengan sosok tersebut tanpa minta izin orang tuanya. Prestasi akademiknya menurun, kemudian sulit untuk berinteraksi dengan teman-temannya, menolak berkomunikasi dengan keluarga dekat dan sebagainya. Tuh ya, jadi kayak mulai tertutup dengan orang-orang sekitarnya yang harusnya dekat sama orang tua kandungnya itu akhirnya menjauh, atau misalnya sama temen-temennya yang punya harusnya temennya banyak tapi sekarang mulai berkurang dan mulai terisolasi. Dia hanya punya temennya si orang yang grooming tadi gitu, jadi benar diisolasi itu dari orang-orang sekitarnya, entah itu temennya, saudaranya, ataupun orang tuanya sendiri ya, supaya dia benar-benar fokus tergantung pada satu orang. Dan orang ini tuh orang yang kurang baik tadi ya, memiliki kemampuan untuk manipulasi secara psikologis ya. Pola perilaku ini. Nah, kalau ini sudah terjadi, sudah harus orang tua membangun komunikasi ulang lagi nih, di riset pola komunikasinya untuk lebih terbuka, lebih terpercaya bagi anak. Karena anak-anak menyembunyikan sesuatu karena dia tidak merasa orang tuanya itu aman, orang tuanya itu nyaman Itu kan. untuk diajak ngobrol, diajak berkeluh kesah misalnya gitu ya. Jadi orang tua mesti paham ini, ubah pola perilaku, ubah gaya komunikasi. Kalau biasanya sifatnya itu investigatif atau sifatnya judgmental, kamu sih, kenapa kamu gini, kamu dari mana? Ubah bentuknya itu seperti sharing, supaya anak merasakan bahwa saya itu didengarkan, saya itu diterima loh perasaannya, saya itu tahu loh bahwa orang-orang di sekitar saya itu peka pada saya. Nah, ini yang perlu Gitu ya. diubah. Kalau misalnya kita kayak nuduh-nuduh ke anak kita tuh seolah-olah anak kita tuh penjahat gitu, kayak kamu kenapa sih kayak gini, langsung tiba-tiba langsung menyalahkan gitu, padahal belum tentu dia salah, tapi kita langsung menyalahkannya. Ini yang berbahaya bagi anak. Kalau anak sampai begitu, maka tidak akan jujur lagi. Misalkan jujur akhirnya dimarahin, karena jujur dia dituduh jadi kayak penjahat gitu ya. Nah, itulah yang harus dihindari. Ya, harus bagaimana komunikasi supaya anak itu bisa jujur dan bisa belajar dari kesalahan tadi supaya tidak terulang di masa yang akan datang. Nah, kalau misalnya dia jujur tapi kita marahin, kita salah dalam komunikasinya, mereka akan berpikir, "Oh, kalau saya jujur buat apa?" gitu. Karena ketika saya jujur bukannya saya didengarkan tapi malah disalahkan, dimarahin, pokoknya
gimana caranya gitulah si anak ini tuh merasa bersalah gitu. Itu caranya yang kurang tepat ternyata. Ya jadi anak tuh jadi trauma untuk berkata jujur kepada orang tuanya sendiri. Jadi akan menutup dirinya dan mencari tempat yang aman, yang apa ya, bisa mendengarkan keluh kesahnya. Berikutnya, kalau sudah terjadi seperti ini, tidak ada salahnya juga kita minta bantuan profesional. Karena tidak semua Tahu orang tua ya. juga lihai dan punya keterampilan bicara dengan anak. Ada kalanya pihak ketiga profesional ini bisa membantu membuka apa sih permasalahan anak sehingga anak itu menyembunyikan semua ini dari orang tuanya. Ya, Hmm. barangkali juga di keluarga tidak ada budaya-budaya yang sifatnya itu ngomong apa adanya. Di meja makan nggak pernah terjadi pembicaraan. Sebelum tidur biasanya langsung tidur. Tidak pernah ada pertanyaan, kamu gimana deh perasaannya hari ini? Itu nggak pernah ditanya. Nah, ketika ada pihak ketiga profesional membantu, ini barangkali bisa membuat anak menyampaikan. Karena kadang-kala Mbak, ketika anak di child grooming seperti ini, dia sudah merasakan ada tindakan eksploitasi pada diri dia. Dia pengen ngomong tapi nggak tahu sama siapa. Dia pengen ngomong tapi nggak tahu bagaimana caranya. Takut disalahkan. Kamu sih bergaul dengan dia soalnya. Nah, judgment menyalahkan ini yang seringkali membuat anak mundur dari orang tua dan nggak mau lagi ngomong. Jadi Oke. ini perlu disadari oleh orang tua. Oke, ada komunikasi yang sehat tentunya antara anak dengan orang tua supaya anak bisa merasa juga safe gitu ketika dia bercerita dengan orang tua. Nah, Bu, tapi ada nggak apa ya, siapa saja sebetulnya yang bisa menjadi pelaku child grooming, orang terdekat aja kah atau bagaimana? Ya. Child grooming ini kan sebenarnya ada konteks kuasa yang penyimpangan kuasa lah ya, relasi kuasa begitu. Jadi ada orang yang lebih punya otoritas dengan orang yang sifatnya tidak punya otoritas, superior versus inferior. Jadi biasanya ini orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi. Bisa itu usia, bisa itu misalnya popularitas lebih tinggi, atau finansial lebih baik, atau status sosial lebih baik. Nah, siapapun bisa melakukan itu, baik orang terdekat maupun orang asing dari anak. Karena Tahu ya. konteksnya bukan lagi kedekatan emosinya di awal, tapi tadi anak mendapatkan rasa nyaman dan aman dari si pelaku, di mana si pelaku sudah tahu dari awal anak ini butuh itu. Jadi orang tua itu mesti paham, bukan hanya orang terdekat, orang yang baru dia kenal ketika membangun hubungan yang nyaman dengan anak dalam waktu yang panjang, dan ternyata anak bisa mendapatkan afeksinya, orang tua juga perlu ya waspada lah. Bukan artinya kita selalu suzon gitu ya, selalu curiga pada orang asing. Bukan itu konteksnya. Tapi kita perlu waspada, membaca perubahan perilaku. Apakah orang asing atau orang terdekat itu menunjukkan sebuah kedekatan yang tidak umum, tidak wajar. Tadi kalau ada istilah pedofil itu kan sebenarnya orang tua kepada anak ya, artinya orang yang lebih tua kepada anak. Nah, ini juga begitu, dewasa kepada anak. Kita lihat bentuk kedekatannya, apakah masih wajar? Kalau sudah tidak umum, tidak biasa, cut, berhentikan. Bicara pada anak untuk menyelesaikan hubungan tersebut. Jadi memang di sini peran orang tua paling penting, Mbak, dari semua pihak. Oke, Bu Jos, kalau child grooming ini bisa terjadi juga nggak ke laki-laki kemudian ada perbedaan antara child grooming dengan eksploitasi atau ini justru apa ya, semacam tahapan begitu dari child grooming berujungnya ke eksploitasi itu tadi? Siapapun anak dengan jenis kelamin apapun itu bisa mengalami child grooming. Ya, semua Child jenis grooming itu kelamin. diupayakan karena tujuannya justru eksploitasi. Eksploitasinya nggak hanya seksual ya, bisa finansial, bisa Anda dipekerjakan, di tanda kutip diperas dan sebagainya, itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya bentuk eksploitasi ini bisa bergerak ke berbagai arah dalam berbagai bentuk juga. Nah, siapapun anaknya, Jadi karena udah kuasanya udah dikendalikan sama orang tadi yang melakukan child grooming, itu mereka bisa memanfaatkan anak tadi ya. Jadi untuk ke berbagai hal, entah itu misalnya yang negatif ya, untuk kejahatan dan sebagainya. Jadi itu yang bahayanya karena udah kontrolnya udah dikuasain, kepercayaan udah didapat gitu ya, dan dia nggak punya siapa-siapa lagi untuk bergantung. Akhirnya ya terpaksa dia harus mengikuti perintah dari orang tadi. Itu yang berbahaya ya. Jadi orang itu memanfaatkan kerentanan, kelemahan dari anak tersebut untuk akhirnya memanipulasi psikologinya. tapi yang paling penting, si pelaku tahu bahwa anak ini tidak dalam situasi emosi yang baik, yang stabil, yang harmonis dan sebagainya. Jadi si pelaku namanya juga manipulator ya, Mbak. Jadi dia tahu sekali membaca keadaan, dia pintar sekali mengarang keadaan, memutarbalikkan situasi, dan dia pintar merancang. Child grooming, eksploitasi ini sifatnya itu terencana dan sistematis. Jadi dia sudah punya pakem-pakem apa yang harus dilakukan, kira-kira begitu. Dia udah bisa merencanakan mau ngapain aja, mau melakukan apa, dan bagaimana cara bicara, bentuk treatment apa, dia sudah punya rencana itu. Dan karena ini sifatnya terselubung, tersembunyi, umumnya orang umum tidak bisa membaca. Jadi di awal-awal proses seperti ini, eksploitasi itu belum muncul. Dia masih hanya membangun rasa aman dan nyaman dalam relasi. Nanti setelah dapat tuh rasa aman, percaya dapat, kendali dapat, baru dia lakukan eksploitasi. Jadi Jadi benar perlahan demi perlahan gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit akhirnya ketika sudah benar-benar percaya itu baru dia melakukan aksinya gitu ya. Entah itu biasanya ke arah yang kriminal. Nah, ini yang berbahaya karena sedikit demi sedikit itu sering kurang teramati dengan baik. Itu kalau misalnya drastis gitu tiba-tiba berubah, itu kan kita bisa melihat oh ini tiba-tiba berubah nih. Tapi kalau misalnya perlahan demi perlahan, itu terkadang kita kurang untuk bisa fokus ke masalah tadi. Nah, inilah yang sering kita abaikan. Akhirnya ketika kita sudah sadar itu masalahnya sudah sangat besar dan kita sulit untuk merubah anak tadi ya, untuk kembali ke posisi semula, ke posisi normalnya.
Oke, Bu Joyce, kalau sekarang kita lihat kan media sosial begitu berkembang luas, anak-anak juga bisa pakai media sosial. Ini tentunya Itu ya, ya bisa media terindikasi sosial dimanfaatkan itu. oleh pelaku child grooming. Gimana pola kasus yang biasa terjadi di medsos? Antisipasinya seperti apa dan juga awareness untuk orang tua supaya jangan sampai anaknya ke depan bisa menjadi korban child grooming. Ya, anak dalam usia undang-undang di Indonesia kan di bawah 18 tahun ya. Walaupun kita bisa melihat 17 tahun ke atas itu atau 15 tahun ke atas lah ya kita sebut. Perkembangannya sudah masuk remaja di mana mereka transisi dari anak menjadi dewasa. Nah, di sini treatment kepada anak berbeda pastinya. Anak di bawah usia remaja dengan remaja pasti berbeda. Jadi orang tua juga harus punya cara yang berbeda dalam melakukan treatmentnya, perlakuannya. Untuk media sosial, saya selalu mengatakan pilih dan pilah. Jadi orang tua sejak dini itu mengajarkan memilih dan memilah konten, fitur, atau media apa yang bisa dikonsumsi oleh anak. Tidak semua akses di media sosial itu diberikan kepada anak. Pertama, durasi. Yang kedua, apa yang boleh dibaca, dilihat, dinikmati oleh anak. Itu harus dibatasi dan disepakati oleh anak dan orang tua. Jadi anak diajak ngobrol. Di usia kamu yang bisa ditonton adalah ini, dan ini. Kamu tidak diperkenankan nonton seperti ini karena ini bisa berdampak dengan untuk ini. Dijelaskan dengan lebih lanjut supaya Itu anak-anak ya. itu secara logis bisa memahami. Oh iya, kenapa saya dilarang? Karena ada alasan yang logis. Lalu berikutnya, pendampingan. Kadang-kala anak kan perlu diajarkan dengan sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Ada orang tua mengatakan biar dia berkembang, biar dia dewasa. Boleh saja, namun ada batasan pendampingan. Jadi Itu orang ya, tua menonton batasannya bersama. tuh ya. Contoh YouTube misalnya gitu. Dia nonton, orang tua menjelaskan apa sih yang terjadi di video itu gitu ya. Apa sih yang dimaknai oleh si aktornya dalam video itu dijelaskan pada anak. Jadi ketika anak menonton dia mendapatkan narasi, penjelasan yang memahami isi dari video itu. Dan pastinya yang ketiga, untuk anak-anak tertentu dibuat sebuah larangan strict gitu, ketat. Ya, ada kan anak-anak yang memang tidak mudah untuk diajak berkomunikasi karena hubungannya sudah tidak harmonis dari awal. Dibuat larangan yang keras. Ada sanksi, ada reward dan ada punishment yang bisa diberikan kepada anak. Kalau dia bisa mentaati, apa sih hadiah yang bisa dia dapatkan? Kalau dia nggak bisa mentaati, apa sanksi yang bisa didapatkan? Sanksi ini bukan sanksi fisik, sanksi yang merugikan, tapi sanksi yang konstruktif. Contoh, dia harus nyapu rumah selama seminggu kalau dia nggak mentaati aturan itu. Atau uang jajannya dipotong 50% dan sebagainya. Nah, atau koneksi internetnya diputus misalnya gitu ya, nggak Itu di-provide. ya. Nah, ini boleh diupayakan oleh orang tua, namun disepakati. Jadi anak paham sanksinya, anak paham apa yang menjadi rewardnya kalau dia menaati itu. Tuh ya, jadi kalau misalnya orang tuanya itu nggak peduli, nanti anaknya ini akan diasuh oleh internet atau diasuh oleh tadi video-video mungkin yang kurang bagus untuk dirinya gitu ya. Jadi orang tua tuh harus bisa mengasuh dan peduli sama anaknya. Anaknya ngapain, orang tuanya harus tahu gitu. Anaknya nonton apa, orang tuanya harus mendampingi. Jangan sampai orang tuanya itu nggak tahu apa-apa sehingga ketika anaknya itu tiba-tiba berubah, orang tuanya kaget bahwa anaknya sudah kok begini gitu anak saya. Nah ini yang menjadi masalah juga. Ya, jadi anaknya itu harus diberi pengetahuan dan diberi batasan yang benar gitu sehingga mereka tidak melampaui batas dan bisa tetap berkembang dengan baik gitu ya menghadapi apalagi sekarang ya menghadapi kemajuan teknologi yang sangat cepat ini gitu. Kalau misalnya orang tua yang nggak peduli maka anak tersebut akan diasuh oleh internet dan media sosial yang mungkin ada hal yang positif ataupun yang negatif. Kalau yang positif itu ya nggak masalah, berarti kan dia bisa berkembang gitu dari sana. Tapi kalau misalnya hal negatif tadi tidak difilter, tidak disaring, maka mereka juga akan meniru apa yang negatif di internet gitu ya. Entah itu dari media sosial, entah itu lewat video gitu ya, ataupun lewat media lainnya gitu. Jadi banyak ya, nggak cuma dari video ataupun tulisan, tapi dari gambar dan sebagainya juga bisa terpengaruhi gitu. Karena tadi ya anak itu masih ingin tahunya masih besar, makanya harus bagaimana caranya rasa ingin tahu tadi itu tidak berdampak negatif pada anak yang membutuhkannya. Tidak hanya soal bagaimana afeksi atau kasih sayang, tapi juga rasa aman, komunikasi yang sehat, dan juga orang tua juga harus bisa memberitahu soal bagaimana boundaries, batasan pergaulan anak-anak. Karena yang bisa menjadi korban tidak hanya perempuan, tapi juga bisa terjadi kepada laki-laki. Dan kalau misalnya merasa ragu juga bisa meminta pertolongan ahli. Terima kasih psikolog dan grafolog Ibu Joyce Manrung sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Ibu. Ya, itu ya, mungkin itu bisa kita pelajari bahwa tadi ya child grooming itu tadi manipulasi psikologi supaya angka itu bisa percaya merasa aman dengan dirinya sehingga ketika disuruh apapun diperintahkan apapun itu akhirnya mereka tuh melakukan walaupun tadi ya dengan rasa terpaksa karena dia nggak punya siapa-siapa lagi untuk bergantung gitu ya, orang tua yang nggak bisa, temannya nggak ada gitu ya, jadi dia hanya ke orang tadi dan orang tadi bisa memanfaatkan situasi itu untuk hal-hal yang berbau kriminal dan itu sangat berbahaya sekali. Nah itu yang mungkin bisa kita pelajari dari video ini. Kalau yang tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.